tips kaladium yang rimbun seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pencinta tanaman hias khususnya kaladium, selamat datang di channel saya Windy. Di video kali ini saya akan berbagi keindahan tanaman hias kaladium. Buat teman-teman yang pengen tahu apa aja nama ID-nya, bagaimana tips perawatannya, berapa harganya, ikutin terus videonya ya. Yang pertama, saya punya kaladium hybrid Thailand, nama ID-nya Dara Novaraj atau biasa dibilang kaladi dewi atau dwi warna. Untuk ukuran seperti ini harganya di 250.000. Saya lihatkan lebih dekat ya. Kaladium ini cantik sekali, warna merah, ada varigata putihnya. Ukuran seperti ini dulu saya belinya 1,2 juta loh teman-teman, tapi sekarang harganya udah ekonomis ya. Jadi buat teman-teman yang mau mengoleksi, tunggu apa lagi, sekarang harganya udah ekonomis banget. Kalau teman-teman gak mau pelihara yang terlalu kecil, saya punya ukuran lebih besarnya. Ukuran seperti ini harganya di 350.000. Meskipun harganya tidak setinggi pada saat pandemi lalu, tapi beberapa nama ID tertentu seperti Dara Novaraj ini terbilang stabil ya, karena ini tuh umbinya kecil, biarpun dirawat 1-2 tahun itu paling cuma seujung jari aja ukuran umbinya. Beda sama keladi yang umbinya tuh cepat besar, mudah diperbanyak gitu, jadi harganya juga cepat turun. Tapi kalau yang ini masih terbilang stabil ya teman-teman. Ini juga saya ada beberapa yang sudah saya cacah umbinya. Nah seperti yang ini kan umbi pucuk, jadinya tuh udah saya sunat itu umbinya, saya cacah jadi banyak. Dari satu pohon itu saya bisa mencacah lebih dari 10. Di sini saya lihatkan video ketika saya mencacah umbinya. Lihat umbinya sebesar ini, ada beberapa mata tunas kelihatan ya. Nah ini tuh usianya lebih dari 1 tahun, ukurannya hanya seperti ini, nggak besar banget. Nah ini saya punya kaladium Ridge of Thai, ini juga cakep banget ya teman-teman. Nah lihat ukurannya seperti ini. Nah umbinya itu kalau terlalu tua atau terlalu muda tuh biasanya persentase tumbuhnya tuh kurang bagus itu. Jadi kalau ukuran segini tuh pas ya teman-teman. Untuk bagian pucuk saya rendam di air sampai berakar baru ditanam lagi, dan ini adalah umbi yang saya cacah dari satu pohon. Umbinya saya cuci kemudian saya rendam di air atonik atau JPT, kemudian saya tanam di pot ukuran seperti ini ya, pot puding. Ini saya menggunakan media semai sphagnum moss. Dan ini dia cacahannya setelah lebih dari 1 bulan. Ini sudah kelihatan nih corak warnanya, karakter daunnya nih merah putih seperti ini ya, ada varigatanya. Karena ada beberapa yang sebetulnya kaladium ini tuh meskipun dicacah dari induk yang sama, itu anaknya tuh nggak sama gitu, ada yang nggak keluar varigatanya. Tapi kalau yang ini lihat dari kecil udah kelihatan ya. Masya Allah tabarakallah, segini aja saya udah seneng banget loh teman-teman. Di sebelah sini juga ada, ini ukurannya lebih besar lagi. Tapi ya itu ya, tuh ada yang masih kecil daunnya, jadi mungkin karena cacahan umbinya kecil, jadi dia agak lambat tumbuhnya. Nah ini yang umbinya agak besar, jadinya tuh daunnya tuh langsung agak besar gitu keluarnya. Dan lihat, untuk pencinta tanaman hias kaladium yang masih pemula mungkin bertanya-tanya kenapa saya simpan di dalam box kontainer bening seperti ini. Ini manfaatnya agar terhindar dari hama, agar terhindar dari air hujan, dan ini juga bisa lebih cepat besar tumbuhnya. Tapi kita juga harus menyimpannya di bawah naungan paranet ya, jangan langsung di bawah terik matahari, nanti kan kayak kerebus gitu kepanasan di dalam. Jadi tipsnya untuk cuaca lagi panas terik itu dibuka sedikit box kontainernya seperti ini. Nah biasanya kalau lagi panas terik itu biasanya saya ganjel aja seperti ini, tapi kalau udah malam gitu atau lagi nggak panas ya saya tutup aja. Di bagian atas juga saya kasih paranet seperti ini ya teman-teman, jadi kalau langsung itu bakalan kepanasan, kasihan. Nah, untuk ukuran seperti ini masih saya sungkup sampai daunnya tuh nyentuh ke tutup sungkupan ini. Nanti saya keluarin, tapi dikeluarin itu harus pas lagi nggak panas ya, udah sore atau malam gitu, karena kalau siang-siang dikeluarin nanti bakalan layu daunnya tuh, kasihan dia kaget. Nah ini kalau di Thailand itu disungkup sampai usianya besar, sampai indukan, sampai berbunga pun tetap di dalam sungkupan. Tapi karena saya ini terbatas ya, sungkupannya kecil, jadi harus saya keluarin. Nah di sini juga saya punya beberapa nama ID lainnya. Jadi ada beberapa anakan yang saya cacah selain Dara Novaraj. Ini saya kasih tanda seperti ini ya. Nah di sebelah sini saya ada Saikul atau Catumpah. Ini juga pernah berjaya pada masanya ya. Jadi beberapa tahun lalu saya beli 2020, ini harganya lumayan ya teman-teman. Satu gini tuh ukurannya ada yang harga yang 400.000 gitu.
tapi kan sudah bertahun-tahun, sudah banyak yang mencacah, harganya sekarang ekonomis. Buat teman-teman yang mau nih, kalau masih terlalu tinggi harganya untuk di harga Dharana Forage ini, solusinya ini juga cantik banget, namanya Saikul atau cat tumpah. Ini saya liatin ya, ini saya angkat satu, lihat daunnya cantik banget. Ini warnanya hijau, ada putihnya, terus ada variegatanya tuh warna merah. Dan yang mirip seperti ini juga banyak, nama ID-nya yang lebih tinggi dari ini. Harganya ada Sayout Innocent, ada Soulmate, ada Rasmingan, ada Absun Sawan. Jadi banyak banget ya yang seperti ini, tapi bedanya tuh di variegatanya. Nanti deh saya liatin satu-satu yang seperti apa gitu yang saudaraan sama ini ya. Kembali lagi ke Caladium Saikul atau cat tumpah. Buat teman-teman yang mau seperti ini, harganya hanya 30.000. Ayo tunggu apa lagi teman-teman, 30.000 aja. Untuk yang kecil malah ada yang 25 ribuan gitu kan. Jadi menyesuaikan ukurannya. Jadi meskipun nama ID-nya sama, kalau ukurannya berbeda, harganya juga berbeda ya teman-teman. Ini ada yang 10.000 juga loh tuh yang paling ujung. Kemudian ini yang masih saudaraan sama Saikul, nama ID-nya Soulmate. Daunnya seperti ini ya, ini cakep banget. Dia indukan rumpun 2 tuh teman-teman. Ini saya rawat lebih dari 1 tahun ya. Ini karakter daunnya tuh Masya Allah cantik banget. Dia lembut, soft pink gitu ya, gemes banget, ada taburan putihnya di situ. Dan yang ini nama ID-nya Rasmingan. Dia variegatanya pink hijau gitu ya. Jadi bedanya sama Sayout Innocent itu ada merahnya, kalau ini cuma putih sama hijau. Ini ada ngepink sedikit, ini bermutasi jadi kayak Soulmate. Untuk Soulmate dan Sayout Innocent hanya sisa beberapa pot lagi anakannya, jadi teman-teman kalau mau bisa pesan ya. Untuk Rasmingan itu belum ready karena saya belum mencacah umbinya. Dan di sini saya juga punya nama ID lainnya. Di sini nama ID-nya NPK atau Nopakau hybrid Thailand juga. Ini tuh variegatanya tuh ada kuning, merah, pink, hijau, macam-macam. Jadi variegata tuh kan ada variegata putih, kuning, pink, hijau gitu. Nah kalau ini tuh kayak ada percampuran gitu lah teman-teman, cantik banget. Ini tuh ya harganya dulu pernah lumayan gitu, ada indukannya tuh udah sampai jutaan. Anakan cimitannya pun seukuran ini tuh harganya di lebih dari 500.000, kalau nggak salah lebih kecil dari ini tuh 500.000. Tapi sekarang harganya udah ekonomis ya teman-teman. Kalau mau yang seperti ini harganya di 35.000. Yang ukurannya lebih besar lagi juga ada. Ini ada yang 50.000 gitu kan. Jadi menyesuaikan ya. Di sini ada beberapa pilihan. Jadi dari satu pohon itu saya nyacahnya jadinya hanya sedikit karena umbinya besar-besar yang saya cacah. Kecuali kalau teman-teman nyacahnya banyak, itu tumbuhnya tuh kayak kecil-kecil banget, kayak dari biji gitu. Kalau cacahan umbinya besar-besar itu tumbuhnya tuh langsung remaja kayak gini. Nih tetap kembali saya tutup lagi ya, biar nggak ada siput yang masuk. Biasanya tuh siput suka masuk, dia makan daunnya. Dan di sini saya punya nama ID lainnya teman-teman. Di sini saya punya ID-nya tuh Lava. Di beberapa video sebelumnya saya pernah ngeliatin indukannya ya, secantik apa itu Lava. Lihat masih kecil aja udah kelihatan cantiknya. Itu perpaduan warnanya tuh cakep banget, udah besarnya. Lihat nih, masih 1 daun aja udah kelihatan cantik ya. Nah ini udah 3 daun ini teman-teman. Kalau mau seukuran ini harganya 100.000 ya anakannya. Kalau udah besarnya tuh Masya Allah, teman-teman bisa lihat ya di video saya berikutnya, sebelumnya maksudnya. Yang berikutnya saya punya Caladium Impress. Ini cantik banget sih, daun bulat imut-imut. Lihat daunnya tuh cantik deh, dari masih cacahan aja udah kelihatan cantiknya, apalagi kalau udah besarnya. Buat teman-teman yang pengen tahu indukannya seperti apa, bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Saya pernah ngeliatin pas dia lagi jumbo banget induknya. Dan ini saya cacah umbinya seperti ini. Umbi pucuknya saya taruh mana ya, nanti deh saya liatin. Jadi kalau umbi pucuk itu dia daunnya dia paling besar sendiri karena dia induk ya. Nah ini tuh umbi-umbi dari mata tunas di umbinya itu cantik sekali seperti ini. Nanti kalau udah besarnya Masya Allah cantik banget. Teman-teman kalau mau sebesar ini harganya di 50.000 ya. Yang berikutnya saya punya nama ID Batik Wing. Nih, ini tuh cantik banget udah besarnya. Nah, ini karena belum keluar corak warnanya jadi belum kelihatan ya. Tuh masih seperti ini. Ini buat teman-teman yang mau tahu untuk besarnya tuh seperti apa, bisa juga ya lihat di video saya sebelumnya. Ini cantik sekali, daunnya tebal, kokoh, batangnya tuh dia tuh daun ganda kan. Daun gandanya tuh lucu kayak ada pitanya gitu loh teman-teman.
Sebetulnya masih banyak nih nama-nama ID kaladium yang ready stock anakannya, tapi saya nggak bisa liatin satu-satu ya teman-teman, karena itu nyampur ya. Biasanya teman-teman yang udah pernah pesen ke WA saya itu, saya tuh hampir setiap hari buat story tentang kaladium yang saya jual gitu. Jadi yang anakannya tuh harganya berapa, nama ID-nya apa tuh saya liatin gitu teman-teman. Atau teman-teman mau beli yang paket hemat 600.000 dapat 24 pot nama ID kaladium yang berbeda, mix ID gitu, ukurannya seperti ini. Ada yang anakan, ada yang remaja juga, tergantung nama ID-nya ya. Tapi itu jadinya lebih hemat karena yang harganya 50.000, 60.000, jadi terhitung 25 ribuan sama rata kayak gini. Nanti saya kemas untuk menghemat ongkos kirim, saya bungkusnya seperti ini. Hanya akarnya itu dibalut sama tisu, dikasih lumut sedikit sphagnum moss ya untuk menjaga kelembaban akarnya. Nah seperti ini dibungkusin, baru saya kasih bungkus plastik itu, dan saya packingnya tuh pakai dus styrofoam gitu. Jadi satu dus styrofoam yang besar itu bisa muat 24 sampai 50 pot juga bisa gitu. Jadi kalau 24 pot itu bisa 2 kilo aja ongkos kirimnya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau beli 2 paket langsung dijadikan satu tuh bisa 4 kilo aja, itu muat sampai hampir 50 pot ya. Itu sama bonusnya 2. Nah, saya seperti ini nih packingnya. Ini saya packing kirim ke Medan ini sama ke Sulawesi kemarin itu. Nah tanamannya seperti ini ya, bukan anakan. Untuk yang ID lama saya kasih ukuran yang besar-besar, ID yang baru saya kasih ukuran yang agak kecil ya, menyesuaikan. Nah nanti di paketnya seperti ini, pakai dus styrofoam, hemat ongkir. Jika paketnya sudah sampai, teman-teman buka bungkusnya dan tanam di pot ukuran yang kecil dulu, pot ukuran 8 cm, menyesuaikan ukuran tanamannya, dan disungkup menggunakan box kontainer seperti ini. Kalau nggak ada sungkupan box kontainer seperti ini, bisa menggunakan plastik bening, atau kalau yang masih kecil ditutup sama gelas cup untuk kayak minuman pop ice kayak gitu kan. Nah itu untuk menjaga biar daunnya tuh tetap segar gitu, nggak layu, karena dia kan udah dikekep beberapa hari di selama pengiriman ya di dalam paket. Jadinya tuh kalau langsung dibuka terus disimpan kena matahari tuh bakalan kaget, daunnya bakalan rusak, dorman gitu. Kalau biar nggak dorman, caranya seperti ini ya. Saya juga selain penjual, saya juga membeli, dan ini adalah kaladium yang saya beli yang baru datang, langsung saya sungkup seperti ini dan saya kasih nama biar nggak lupa ya, ini nama ID-nya apa, harganya berapa, saya belinya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, tuh saya kasih tanda seperti ini. Saya menggunakan ini kertas anti air dan dikasih spidol permanen seperti ini, jadi meskipun kena air aman ya. Dan di bagian bawah potnya saya kasih air campuran dengan vitamin B1, jadi 1 liter dikasih 2 ml vitamin B1, dikasih di bagian bawahnya hanya 1 cm dari tinggi potnya. Untuk teman-teman yang order dari saya, kalau dikasih dengan pot dan media tanamnya langsung simpan aja seperti ini, kecuali yang saya balut dengan lumut dan dikasih tisu, itu teman-teman tinggal masukin ke pot dan ditambah sedikit media tanam di sekitarnya tanpa membongkar media tanam bawaannya ya, untuk menghindari stres pada akarnya. Ini koleksi kaladium saya yang terbaru, saya belinya masih kecil karena kalau beli yang udah besar itu harganya lumayan pedas. Untuk satu nama ID aja yang ukurannya kecil ini ada nama ID-nya kurcaci. Ini harganya masih 750.000 sekecil ini loh teman-teman. Dan nanti akan saya besarkan, kalau udah besar mungkin saya cacah dan harganya nggak akan segitu lagi ya. Jadi sementara yang ini belum saya jual. Tapi kalau teman-teman tetap mau, bisa ya saya rawatkan dulu, nanti kalau udah besar nanti ada deh ongkos perawatannya. Atau teman-teman mau yang harga ekonomis, di sini saya punya. Ini dia anakan yang mix ID, di sini juga campur, ada hybrid saya sendiri. Jadi di sini ada nama-nama ID seperti nah ini cantik banget, Red Stardust, ini ada Pinky Boy. Ini harganya hanya 25.000 teman-teman, jadi harganya ekonomis ya. Ini saya angkat satu nih, 25.000 tuh sebesar ini tuh, Masya Allah. Ditunggu apa lagi teman-teman kalau mau. Ini banyak anakan kaladium yang lagi lucu-lucunya nih, udah saya simpan di luar, udah nggak disungkup lagi, jadi aman. Jadi kalau teman-teman beli itu saya nggak langsung ini ya, harus dikeluarin dulu dari sungkupan. Jadi kalau biasa disungkupan itu nanti tuh kayak kaget gitu loh, jadi kayak layu gitu kan. Tapi kalau udah terbiasa kena cahaya matahari, ini tuh apa ya, lebih kuat gitu. Ini kan kena matahari pagi sampai siang gitu. Nah ini yang udah agak besar-besar,
Ini saya pindahkan ke pot ukuran yang bertahap ya, jadi dari pot ukuran 8 pindah ke pot ukuran 10, ke pot 12, ke pot 15. Jadi jangan langsung ke pot ukuran yang besar gitu, karena biasanya tuh akarnya tuh busuk, umbinya juga busuk. Jadi tips buat teman-teman ya yang masih pemula, yang kaget kenapa waktu beli tuh bagus banget, lama-lama jadi daunnya tuh habis gitu dan busuk ternyata pas dibuka itu. Nah, kita buang aja yang busuknya, kita angin-anginkan, kita tanam lagi di media tanam yang baru. Nah, yang ini udah beberapa hari keluar dari sungkupan. Ini lihat udah sampai besar-besar seperti ini, masih di pot ukuran yang sangat kecil. Ini hybrid saya sendiri. Jadi hybrid itu warnanya tuh mirip-mirip ya, ada juga yang beda, yang mirip induknya, mirip jantannya, mirip jantan lainnya gitu. Karena serbuknya itu juga dari beberapa jantan yang berbeda, jadi lihat hasil hybridnya tuh nggak sama. Ada yang mirip keladi kebon ada yang cantik seperti ini gitu kan. Ini masih ada mirip H55 karena mungkin ada serbuk H55. Ada yang daunnya tuh agak kuning karena ada serbuknya lemon blast gitu. Jadinya tuh beda-beda ya. Nah, biasanya tuh saya sortir, nanti saya pilih yang terbaik gitu. Biasanya tuh kan hybrid yang dikasih nama itu dihasilkan dari beberapa ratus pohon, bahkan lebih dari 1000 pohon itu kan. Dipilih itu cuma satu yang dikasih nama, karena ya namanya hybrid kan nggak semuanya bagus ya. Nanti kalau pas dapet yang bagus itu baru dikasih nama deh. Buat teman-teman yang mau untuk hybrid seperti ini, harganya mulai dari 10 ribuan ya. Nih 10.000 teman-teman bisa pilih, atau ada paket hemat untuk pemula, cocok banget nih. Paket 100.000 isinya 10 mix ini ya. Jadi hybrid saya sendiri nanti saya pilihkan daunnya yang beda-beda. Ada yang seperti ini tuh belum mature loh, warnanya tuh bisa jadi sampai gelap kayak gini loh, kayak mirip H55 gitu ya. Nah, ada yang ini ada variegatanya gitu. Ini ada yang seperti ini masih di satu tongkol buah yang sama loh teman-teman. Nah, ini lihat ada yang cantik-cantik juga loh, ada yang kayak burik-burik kayak gini. Kalau itu kalau burik-burik tuh malah cantik katanya gitu. Nah, ini juga hybrid. Ini ada yang ber-ID, ini campur ya. Ini ada hybridnya zombie, dan ini tuh saya simpan di luar, jadi dia kena cahaya matahari nih, jadi dilatih biar tahan banting gitu. Jadi kalau di sungkupan itu memang bagus, dia cepat besar, tapi daunnya tuh agak lemes gitu. Nah, di sini saya punya beberapa box kontainer karena saya belum punya sungkupan rumah sungkup, jadi semuanya masih saya simpan di box kontainer seperti ini. Untuk ukuran yang kecil-kecil itu bisa sampai 40 pot dari satu box kontainer seperti ini. Nah, kalau yang ukuran pot ukuran 8 itu hanya bisa berapa ya, 24. Kalau pot ukuran 10 itu hanya bisa 15 pot. Ini tuh solusi buat teman-teman ya, biar tanamannya tuh tetap cantik, itu harus disungkup biar bebas dari hama juga gitu kan. Nah, ini tuh sederhana banget ya teman-teman, tinggal beli box kontainer seperti ini tuh harganya hanya 135.000. Kalau di Jawa mungkin harganya bisa lebih murah ya. Saya liatin satu-satu nih box kontainer saya seperti apa. Nggak semuanya cantik tapi ya nggak apa-apa, nanti juga akan cantik karena keladi itu kan makin besar makin cantik ya. Tua-tua keladi makin tua makin jadi warnanya makin cakep banget gitu. Dan ini tuh saya liatin lagi, ini ada beberapa anakan kaladium yang ini tuh dari beberapa breeder. Ini ada Gilang Setiawan series, ada Mona series, ada AC series, terus ada LC series, ini ada Thailand series ya. Sini yang tadi ini anakan kaladi dwi warna. Terus ini juga ini ada nama ID-nya, campur-campur, harusnya tuh saya kasih nama ya. Terus ini ada masih kecil banget. Nah, ini ini tuh apa ya, Monsawan. Terus di sini saya punya Hanamona Bong Silky. Terus ini hybrid saya tuh ya, kayak keladi kebon. Di sini juga ada nama ID-nya, ya ada apa itu namanya tuh, sparkly sama lupa saya yang daun mangkok kuning itu, jatuh ratet. Nah, ini masih di box kontainer berikutnya. Ini seperti ini, masih silangan saya sendiri.
Ini ada, udah berantakan banget karena udah sebagian saya keluarin. Nah, ini yang bagus-bagus loh teman-teman. Ini tuh nama ID-nya koleksian ya, ada nama ID-nya. Sebentar, saya punya Ratana Rumrod seperti ini, harganya di 1,4 juta ya. Saya angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, harus hati-hati, nah seperti ini di pot ukuran 10 ya, cantik banget. Ini udah besarnya, masih kecil seperti ini aja harganya 1,4 juta ya teman-teman. Varigatanya tuh cakep banget itu, jadi di satu daun itu ada banyak warna. Dan di sini juga saya punya manelompet, ada buah sawan, ada apalagi ya, ini ada cungkok itu ujungnya ada putih seperti ini. Cungkok itu cekung mangkok. Ini juga bermutasi karena cungkok itu kan aslinya hijau ya, kenapa dia jadi merah hati seperti ini. Dan ini juga masih ada nama-nama ID lainnya. Nah, ini koleksi saya mau saya besarkan dulu ini. Tapi kalau teman-teman mau juga boleh nih, segini 1,4 juta. Ini mau saya besarkan, nanti kalau udah besar saya cacah umbinya, saya jual itu nggak akan segitu lagi ya harganya kalau udah cacahannya. Kita lihat lagi ke sungkupan saya yang berikutnya. Ini udah lumutan ya, tutupnya tuh udah hijau-hijau gitu, harus dibersihin. Nah, yang seperti ini teman-teman kalau mau harganya mulai dari 10.000. Ini udah remaja loh, udah lumayan besar-besar. Nah, ini nama ID-nya apa ya, ini tuh Rainbow. Silangan saya bukan itu Thai series. Nah, ini yang silangan saya nih, kayak kalau di kebun. Ini ada Infinity, Red Infinity. Terus ini masih kecil-kecil juga. Kita buka satu-satu ya. Oh, ini hijau-hijau. Yang hijau-hijau juga nanti tuh kalau ada variegatanya bagus loh. Nah, ini Masya Allah tabarakallah. Ini silangan saya sendiri teman-teman. Karena induknya tuh ada induk Tears of the Sun sama Lemon Blast dia, jadi daunnya tuh kayak kuning-kuning gitu. Ini cakep banget. Ini udah saya pindahin ke pot ukuran 10. Nah, jadi dari 1000 biji hanya beberapa ratus pohon yang tumbuh dan hanya beberapa pohon yang saya seleksi. Ini dia beberapa pohon itu yang akan saya kasih nama ID nantinya, Windy series. Meskipun belum secantik silangannya breeder yang senior, tapi saya segitu aja udah seneng banget loh. Aduh, saya liatin satu-satu lagi ya. Tuh, aduh, karena masih banyak, ini sampai sana ada banyak. Jadi segitu aja dulu teman-teman, kita lihat yang udah besar-besar aja. Nah, mungkin kalau lihat yang kecil-kecil, kita lihat yang besar-besar aja ya. Di sini saya punya yang daunnya tuh jumbo banget nih, udah besar. Ini juga nama ID-nya tuh The Great of Nakita Mata, cakep banget. Ini udah besarnya. Nanti kalau saya cacah umbinya baru saya jual ya. Untuk sementara ini saya belum ready anakannya. Ini NG series The Great of Nakita Mata. Di sini juga ada yang lucu-lucu banget. Nih, daun-daunnya tuh cantik ya, meskipun dia seperti ini tuh kayak jelek, tapi ini bagus kalau menurut saya ya. Jadi bagus atau jelek itu tergantung selera ya, karena ada yang bilang yang merah itu ibu-ibu mungkin yang suka warna merah-merah seperti ini bisa ya dikoleksi. Tapi ada yang suka yang unik gitu, meskipun bukan daunnya merah tapi ada yang warnanya hijau tapi cantik. Nah, di sini tuh ada beberapa hama yang jika tidak disungkup itu seperti ini nih teman-teman, saya punya contohnya. Nah, ini ada ulat. Ini untuk menghindari ulat seperti ini, maaf ya teman-teman, saya liatin takutnya geli, ada saya pindahin aja. Nah, itu bisa disemprot dengan insektisida. Saya menggunakan Regen atau Alika atau Kurakron, itu merek-mereknya ya. Maaf, bukan endorse-nya. Itu tuh bisa, kalau teman-teman nggak terlalu suka yang baunya menyengat, bisa menggunakan Regen 50 ya, cuma kayak bau minyak tanah gitu. Nah, sebaiknya sih jangan sampai kena baru disemprot ya. Jadi untuk mencegah, jadinya tuh harus rutin 10 hari sekali gitu. Nah, jadinya tuh nggak sampai kena kayak gitu kan, daunnya jadi jelek ya kan. Kalau dihias itu yang dilihat daunnya, kecantikan daunnya. Kalau ada ulatnya kan jadi nggak cantik. Ya, daunnya tetap cantik, jangan lupa disemprot dengan insektisida. Saya menggunakan Regen 50. Ini penggunaannya 2 ml dicampur dengan 1 liter air. Penyemprotannya 1 pekan atau 10 hari sekali ya. Ini disemprotkan langsung ke bagian bawah daunnya. Biasanya ulat itu sembunyi di bawah daun
Dan kalau untuk kutu yang ada di media tanam, kutu putih yang di media tanam itu biasanya dilarutkan dulu di air, terus si potnya tuh disimpan di atas larutan itu sekitar 30 menit baru diangkat lagi. Karena kan nggak tahu ya kalau kutu putih di dalam media tanam yang menyerang akar itu kan nggak kelihatan. Jadi cara membasminya dengan cara merendam potnya selama beberapa menit. Untuk harganya, merek ini yang ukuran 500 ml itu di 176.000. Kemasannya udah nggak bagus ya, ini soalnya tinggal separuh. Selain menggunakan insektisida, saya juga menggunakan fungisida plus bakterisida. Saya menggunakan merek Amistar Top. Ini bagus banget ya teman-teman. Penggunaannya juga sama, 2 ml dicampur dengan 1 liter air. Ini saya belinya 285.000 ya, ini 250 ml. Ini penggunaannya juga sedikit ya, jadi sesuai lah dibandingkan dengan tanaman yang kita rawat ini kan harganya juga lumayan ya. Jadi untuk beli dengan harganya segini saya pikir sesuai. Untuk vitaminnya saya menggunakan vitamin B1, ini yang lokal Indonesia ya, ada juga yang Thailand yang bagus itu, tapi harganya juga lumayan lebih tinggi. Kalau yang ini harganya 110, ini lebih hemat, ini harga lama ya, mungkin sekarang harganya udah naik, lihat kemasannya juga udah nggak bagus, tapi sebenarnya fungsinya sama aja. Vitamin B1 sama ya, penggunaannya 2 ml per liter air. Penggunaan vitamin B1 untuk tanaman yang baru datang dari pengiriman online, jadi biar nggak stres gitu kan, atau tanaman yang baru dipindah di repotting gitu, jadi dikasih vitamin B1. Selain vitamin B1, saya juga menggunakan hormon cumi hantu. Ini sama ya, 2 ml per liter air. Ini organik, kalaupun kelebihan nggak masalah karena ini organik ya. Ini tuh bagus banget, bikin daunnya jadi cerah, batangnya kokoh, pokoknya lebih sehat, lebih bagus pakai. Ini tuh bisa buat semua jenis tanaman. Untuk pupuk, saya menggunakan pupuk Osmocote Star. Ini pupuk slow release, penggunaannya hanya 9 bulan sekali atau 270 hari sekali. Ini penggunaannya hanya menaburkan beberapa butir di media tanamnya. Dan ini tuh cocok banget ya buat teman-teman yang mungkin sibuk, nggak bisa ngasih pupuk rutin yang NPK itu biasanya yang harus sebulan sekali gitu. Kalau ini cukup 9 bulan sekali. Teman-teman bisa menyimpannya di atas media tanam seperti ini, sedikit aja. Nah, segitu aja udah cukup nih, hanya mungkin 5-6 butir aja ya. Itu untuk 6 bulan atau 9 bulan sekali. Dan bisa juga dicampur bersama dengan media tanam ya. Untuk media tanam saya menggunakan campuran sekam bakar, sekam mentah yang sudah difermentasi ya. Terus saya juga menggunakan kompos, tanah kompos, daun yang sudah lapuk, bisa daun trembesi, bisa daun bambu, itu pokoknya mah kompos ya dicampur. Terus ada lagi dikasih pasir malang sedikit gitu. Dan untuk tips kaladium yang rimbun seperti ini bukan karena pupuk ya, tapi kan memang usianya udah lama juga. Ini juga tuh lihat udah banyak banget. Di video-video sebelumnya saya pernah ngeliatin video yang ini ya, MM series ini ya. Tips saya waktu itu kan jangan pernah dicacah umbinya kalau mau rimbun, jangan pernah diambil anakannya, jangan di split. Nah ini juga ada yang menanyakan kenapa sih kaladium bawinya apa nggak pernah dorman. Bukan nggak pernah dorman sih, tapi waktu itu induknya dorman tuh saat anaknya udah dewasa seperti ini. Nah waktu itu kan induknya bagus banget ya, terus itu ada anakannya udah sebesar-besar ini, baru induknya dorman, jadi nggak kelihatan, jadi nggak sempet kayak nggak sempet dorman gitu, padahal ya jadi seperti ini. Dan ini juga teman-teman nggak usah nyiram dari atas, jadi hanya dikasih tatakan air seperti ini. Nah, nih tatakannya tuh cuma segini aja airnya tuh. Ini kan saya kaladiumnya tuh miring-miring ya, ngadep ke matahari ya, diputer aja kayak gitu tuh. Cantik ya, Masya Allah tuh. Kalau lihat rimbun kayak gini kan seneng ya teman-teman. Di video-video sebelumnya saya beberapa kali ngeliatin untuk video yang ini ya, tanaman yang ukurannya indukan, yang rumpunan. Buat teman-teman juga kalau udah lebih dari 1 tahun nanti ukurannya akan besar seperti ini. Nah untuk langsung besar seperti ini juga bisa sih, tapi ya harganya juga menyesuaikan gitu, apalagi yang udah rumpunan seperti ini ya. Ini tuh saya rawat lebih dari 1 tahun teman-teman. Nah buat teman-teman yang mau tips cara perawatannya bisa lihat video-video saya sebelumnya ya tentang kaladium. Kenapa bisa sebesar-besar ini, rimbun itu bukan hanya karena pupuk, tapi karena sirkulasi udara, cahaya matahari,
air, tatakan air nih, nggak pernah kering tatakan airnya gitu. Terus saya pernah buat beberapa video tentang tips tanaman hias, jadi selain ngeliatin keladi-keladi, saya juga sambil ngobrol-ngobrol bagaimana medianya apa aja, tips perawatannya apa aja gitu. Dan oh ya, satu lagi nih tips dari saya, kaladium itu tidak memerlukan pot ukuran yang besar ya, dengan media tanam yang banyak. Ini udah berbunga nih, udah indukan, udah saya silangkan ini bunganya, dia masih di pot ukuran 10 cm. Jadi ini ya, kalau terlalu besar malah jadi rentan akarnya busuk gitu, jadinya tuh seperti ini aja, nutrisinya terfokus gitu kan. Oh ya, untuk tips cara menyilangkan nanti saya buat video yang terpisah ya, bagaimana caranya menyilangkan bunga jantan dan betina hingga menghasilkan buah dan bijinya bisa disemai. Baik pecinta tanaman hias khususnya kaladium, itu dia beberapa tips sederhana dari saya, semoga bermanfaat, semoga terhibur, teman-teman bisa mempraktekannya di rumah karena saya juga belajarnya otodidak. Kalau berhasil saya share, kalau enggak ya saya simpan dulu, saya pelajari lagi kenapa enggak berhasil. Setiap petani itu memang beda-beda cara merawatnya, tapi tujuannya sama agar tanamannya subur dan cantik. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung saya dengan subscribe, like, share, dan komen. Itu membuat saya jadi semangat buat video baru. Terima kasih, dan saya juga mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.